Nah, pembenaman bumi di timur meliputi wilayah yang sangat luas, pembenaman bumi di barat juga meliputi wilayah yang sangat luas. Karenanya nanti daratan itu sisanya nggak terlalu banyak lagi, ya tinggal Jazirah Arab, wilayah Syam, Persia, Rum, ya Rum itu Eropa, ya kan, kemudian Khurasan, wilayah Asia Tengah, kemudian Mesir, ya Afrika masih ada, ya kan. Tetapi kita nggak menemukan dalam peperangan-peperangan yang dipimpin Al-Mahdi nanti sebutan negeri-negeri seperti Amerika nggak disebut-sebut, Cina nggak disebut-sebut, Indonesia nggak disebut-sebut, Jepang nggak disebut-sebut, Filipina nggak disebut-sebut. Kenapa? Karena boleh jadi semuanya termasuk yang terbenam. Karena Allah terangkan dalam surat Al-Hasyr bahwa ciri khas kaum Yahudi itu apa? La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu nggak akan memerangi kalian serentak, terang-terangan, directly gitu, face to face, kecuali di balik benteng-benteng yang kokoh atau di balik tembok-tembok gitu. Jadi ciri khasnya Yahudi adalah pakai pihak lain untuk memusuhi umat Islam. Merekanya sendiri maunya di belakang layar gitu. Nah, layarnya apa? Temboknya apa? Benteng yang kokohnya apa? Bisa berupa PBB, bisa berupa Amerika Serikat, bisa berupa IMF, bisa berupa World Bank, ya kan, pendek kata macam-macam. Mereka jadikan ini mereka, tembok pelindung mereka menghadapi kita. Coba lihat kalau sudah Yahudi perang langsung dengan kaum muslimin, lihatlah kasus di Palestina. Tentara-tentara IDF, Israel Defense Force, kalau dikerahkan menghadapi anak Palestina yang umurnya 10 tahun yang megang batu, Pak. Anda lihat fotonya baik-baik. Itu pasti di celana-celana itu tentara Yahudi itu basah, Pak. Ngompol mereka. Pengecut mereka. Makanya sekarang angkatan bersenjata Israel sudah mulai punya pemikiran praktis. Semua seragam tentara Israel sudah build up, di dalamnya ada pampersnya, ada diapersnya gitu. Karena itu sudah kelakuan mereka, Pak. Takut sekali mereka kalau ngadepin umat Islam gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, PBB ini sekarang menjadi ujung tombak peperangan Yahudi lawan kita. Cuma sayangnya umat Islam nggak sadar-sadar, sehingga umat Islam masih aja punya harapan kepada PBB. Padahal coba lihat, PBB ini punya banyak dewan, dan dewan yang paling menentukan namanya Dewan Keamanan PBB, United Nations Security Council, yang jumlah anggotanya berapa negara? 15, dengan catatan 10 negara tidak permanen, gonta-ganti aplusan. 5 negara permanen, punya hak veto, nggak boleh diutak-atik. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Cina. Ada yang muslim? Ada yang muslim, Pak? Nggak ada, ya. Amerika, Inggris, Perancis, Cina, Rusia, nggak ada yang muslim. Kalau nggak Yahudi, Nasrani, musyrik. Sehingga apa yang kita mau harapkan dengan pihak kafir sedang mimpin dunia, terus kita berharap mereka mau melindungi kita? Hey, come on, you got the wrong address, salah alamat gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kronologi perjalanan 10 tanda besar itu, pertama ad-dukhan, menyelimuti planet bumi. Dan kalau Anda masih ingat, dukhan ini disebabkan oleh apa? Ya, hantaman keras dari langit, ya. Dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 16, Allah menggunakan kalimat yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi batsyatal kubra ini, hantaman keras ini akan menyebabkan dukhan. Dan hantaman yang keras ini dari mana? Dari langit. Bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kalau istilah kita sekarang apa? Meteor, ya, kita menyebutnya meteor gitu. Nah, jadi meteor ini akan menghantam planet kita ini, lalu menimbulkan ledakan yang sedemikian besarnya sehingga muncul kabut asap kayak bom atom, bom nuklir, tapi kekuatannya beratus ribu kali lipat daripada bom atom. Maka kabut asapnya akan menyelimuti seluruh bumi ini 40 hari 40 malam, kata Nabi. Dan kalau ini sudah terjadi, maka akan ada dampak-dampak serius yang terjadi pada kita, yaitu pertama akan terjadi vast continental landslides, pembenaman bumi skala benua. Makanya setelah dukhan langsung terjadi pembenaman bumi di timur dan di barat gitu. Jadi kalau kita boleh gambarkan, kira-kira kayak ginilah pembenaman bumi di timur tuh mencakup wilayah seluas ini.
Ya. Makanya sekali lagi saya ingatkan, nggak usah teriak-teriak harga mati. Harganya terserah Allah. Kalau kata Allah harganya lumayan, bertahan di atas permukaan air. Tapi kalau kata Allah nggak ada harganya, ya berbenam gitu loh. Ya, ingat itu. Ya nggak ada hadisnya Nabi teriak-teriak Mekah harga mati, nggak ada. Gitu. Maka kenapa kita harus teriak-teriak hal itu? Ya. Yang harga mati buat kita apa? Iman, Pak. Itu harga mati. Makanya iman ini kalau harus kita pertahankan sampai ke derajat kita hijrah, apa boleh buat? Apa boleh buat? Gitu. Tapi jangan dibalik, Pak. Demi mempertahankan tempat yang kita pijak ini, nggak apa-apa deh iman kita korbankan. Nauzubillah min dzalik. Nggak begitu, Pak. Logika kita berpikirnya adalah iman itu harga mati. Gitu. Nah, pembenaman bumi di timur meliputi wilayah yang sangat luas, pembenaman bumi di barat juga meliputi wilayah yang sangat luas. Karenanya nanti daratan itu sisanya nggak terlalu banyak lagi. Ya tinggal Jazirah Arab, wilayah Syam, Persia, Rum, ya Rum itu Eropa, ya kan, kemudian Khurasan, wilayah Asia Tengah, kemudian Mesir, ya Afrika masih ada, ya kan. Tetapi kita nggak menemukan dalam peperangan-peperangan yang dipimpin Al-Mahdi nanti sebutan negeri-negeri seperti Amerika nggak disebut-sebut, Cina nggak disebut-sebut, Indonesia nggak disebut-sebut, Jepang nggak disebut-sebut, Filipina nggak disebut-sebut. Kenapa? Karena boleh jadi semuanya termasuk yang terbenam. Gitu. Makanya saya peringatkan diri saya dan kita bersama di sini, mungkin sudah waktunya kita mulai coba ngomong baik-baik sama istri kita, kira-kira jadwal hijrahnya kapan, gitu, ya. Kemana hijrahnya Ustadz? Ya ke tempat di mana pemimpin kita bakal muncul. Siapa pemimpin kita? Ya sedang kita bicarakan ini, Al-Mahdi. Al-Mahdi munculnya dibayatnya di mana? Di depan Ka'bah. Berarti di kota apa? Kota Mekah, ya kan? Nah, kalau bicara ideal, Pak, hijrahlah ke Mekah. Itu kalau bicara ideal. Supaya praktis, begitu Al-Mahdi muncul, Anda nggak perlu cari tiket-tiket lagi, sudah di kota itu juga Anda tinggal jalan kaki ke Masjidil Haram membaiat Al-Mahdi. Tapi kalau misalnya wah kayaknya susah nih ke Saudi nih ngurusin visanya segala macam, ya sudah, pilih kayak negeri mana, kayak Pakistan kali gitu kan, ya kan? Pendek kata menjauhlah dari timur. Kenapa? Karena timur bakal terbenam. Belum lagi Batshatal Kubra, hantaman keras dari langit itu kan disebabkan bintang berekor yang menghantam planet kita ini, kata Nabi. Nah, itu ada athar yang mengatakan bintang berekor itu jatuhnya di wilayah timur lagi, di bulan Ramadan, di wilayah timur. Ini makin menyempurnakan. We gotta get away from this area. Kita harus meninggalkan wilayah ini. Baik. Kemudian saudara sekalian rahimakumullah, akan terjadi significant depopulation tentunya. Dampak dari hantaman keras dan dukhan, populasi planet bumi ini secara signifikan berkurang. Kalau sekarang jumlah penduduk bumi 7 miliar, mungkin tinggal separuhnya, mungkin tinggal sepertiganya, mungkin tinggal seperempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian karena planet kita ini tertutupi kabut asap 40 hari 40 malam, tentu terjadi global famine, kelaparan mendunia. Matahari bersinar nggak bisa menyentuh tanah, tanaman, pohon, tumbuhan nggak menghasilkan. Makanya ada yang menyarankan kita sudah mulai harus berpikir tentang bikin komunitas kampung akhir zaman, ya, supaya menghadapi ini nanti kita sudah punya teman-teman yang saling melindungi di kampung akhir zaman itu. Gitu. Nah, kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah shutdown of modern technology. Jadi hantaman keras, batu besar berskala luas, garis tengahnya 2 km, bergerak dengan kecepatan minimal 60.000 km per jam, tentunya akan menimbulkan gesekan dengan udara, induksi besar-besaran, maka terjadilah shutdown of modern technology. Semua alat-alat canggih ini macet, Pak, nggak bisa berfungsi lagi. Saya pernah menyampaikan di kalangan alumni SMA 8 materi yang sama ini, ada yang mengomentari, dia ternyata bidang latar belakang ilmunya teknik Mesir, dia bilang secara fisikanya sebenarnya bukan hanya gesekan dengan udaranya aja Ustadz yang bisa menimbulkan kemacetan alat teknologi canggih ini, tetapi hantaman kerasnya itu sendiri itu menimbulkan hal-hal yang menyebabkan sifat besi itu sampai berubah. Jadi besi nanti itu lengket gitu, nempel gitu satu sama lain. Maka semua yang menggunakan besi dan dia sifatnya agak rumit sedikit itu menjadi macet. Contohnya bedil aja jadi macet, sepeda jadi macet. Terus saya tanya, tapi kan nanti perang pakai pedang, pakai besi, saya bilang gitu. Ya kan itu independen katanya, dia berdiri sendiri, itu masih bisa. Tapi semua yang canggih-canggih otomatis berhenti, macet. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
This will happen, ini bakal terjadi karena Nabi sudah mengatakan lewat hadisnya wa'udtum min haitsu bada'tum wa haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi ulang-ulang kalimat yang sama, kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Artinya kita tidak akan hidup seperti ini terus-terusan, Pak. Dengan kemanjaan yang nggak perlu ini, Pak. Ya kan, teknologi canggih kan sudah membuat kita jadi orang-orang manja, Pak. Makanya model bapak, model saya buncit-buncit perut kita. Karena apa? Kita mendekati TV aja males pakai remote gitu, ya kan? Untuk ganti channel nggak mau gitu datengin TV kan? Padahal lumayan kalau tiap ganti channel kan jalan bangsa 5-10 langkah kan gitu kan? Ini nggak mau kita. Nah, sama Allah peradaban yang penuh kepalsuan ini harus diakhiri. Gitu. Allah akan mengakhiri. Makanya kalau kita kembali kepada gambar periodisasi perjalanan umat Islam, cuman di babak keempat ini saja gambarnya keren banget. Gambar yang lain orang naik kuda, Pak. Kenapa? Ya sudah teknologi udah nggak ada gitu.